Pernah dengar nggak kutipan dari fisikawan Nobel Murray Gell-Mann? Katanya ada satu kemampuan pikiran yang paling penting lah di abad 21 ini. Oh iya iya, yang soal sintesis itu ya? Nah, itu dia. Bukan cuma soal tahu banyak fakta, tapi lebih dalam dari itu. Dan inilah yang mau kita kupas tuntas hari ini. Apa yang disebut Howard Gardner sebagai pikiran sintesis? Tepat sekali. Di tengah banjir informasi kayak sekarang ini, kemampuan ini tuh kayak kompas gitu ya. Tanpanya, wah bisa gampang banget tersesat kita. Bener banget. Katanya kan pengetahuan itu berlipat ganda cepat banget ya tiap beberapa tahun. Iya, makanya bukan lagi soal ngumpulin info sebanyak-banyaknya, tapi gimana kita merangkai semua itu jadi sesuatu yang koheren, yang punya makna. Oke, sumber kita kali ini pemikiran Howard Gardner ya, dari buku Five Minds for the Future, khususnya bab soal pikiran sintesis ini. Jadi, misi kita di sini bisa dibilang menyajikan intisari paling penting dari gagasan Gardner ini buat Anda. Hmm, Kita bakal coba pahami bareng-bareng apa sih sintesis itu, kenapa kok vital banget, bentuknya apa aja, terus gimana prosesnya, tantangannya apa, dan yang paling penting nih, gimana cara ngasahnya. Intinya, kita bantu Anda memilah dan merangkai kepingan-kepingan info penting dari Gartner ini jadi satu gambaran utuh yang, ya, semoga berguna gitu. Siap. Oke, mari kita mulai deh. Jadi, apa sih sebenarnya sintesis ini? Kalau dijelasin secara sederhana gitu. Sintesis itu, pada dasarnya, kemampuan kita ngambil informasi dari macam-macam sumber. Bisa dari bacaan, pengalaman pribadi, ngobrol sama orang, apa aja lah. Oke, Terus, informasi itu nggak cuma dikumpulin, tapi dirangkai jadi satu kesatuan yang nyambung, yang masuk akal, dan idealnya sih punya arti baru. jadi bukan sekedar katakanlah merangkum gitu ya. Bukan, lebih dari itu. Ada proses evaluasinya juga. Kita lihat hubungan antar informasi, kita nilai mana yang relevan, terus kita bangun pemahaman yang lebih utuh, lebih mendalam. Wah, jadi nggak cuma copy-paste informasi ke otak ya, tapi benar-benar diolah gitu. Persis. Dan ini jadi makin krusial karena, ya itu tadi, jumlah informasi yang luar biasa banyak. Banget. Kita butuh banget kemampuan ini buat menciptakan semacam keteraturan lah dari kekacauan informasi yang ada. Ada kutipan menarik tuh dari Kapten Angkatan Laut Richard Severs. Oh iya, gimana tuh? Dia cerita tantangan nyata di lapangan, gimana caranya menyatukan data mentah, hasil intelijen, opini, macem-macem, taktik di lapangan, tapi sambil tetap megang gambaran besar strategi jangka panjangnya. Kebayang kompleksnya ya. Iya, itu nunjukin banget betapa vitalnya sintesis dalam pengambilan keputusan yang kompleks gitu. Tapi sebenarnya upaya buat merangkai pengetahuan kayak gini udah lama ada kan ya? Maksudnya bukan hal yang baru-baru banget muncul. Oh, jelas bukan. Sejak dulu kala manusia itu udah berusaha memahami dan menata dunianya kok. Kita bisa lihat jejaknya dari filsuf Yunani kuno kayak Aristoteles. Sang filsuf itu ya. Iya, dia kan mencoba mengorganisir hampir semua pengetahuan yang ada di zamannya. Luar biasa itu. Terus ada upaya-upaya lain sepanjang sejarah sampai ke era digital sekarang dengan proyek kayak Wikipedia. Oh iya ya, Wikipedia itu bisa dibilang upaya sintesis massal ya. Bisa dibilang gitu. Itu kan kelanjutan dari dorongan dasar manusia buat ngumpulin, nata, dan nyajin pengetahuan secara terpadu. Bedanya ya, tantangan skala informasinya sekarang jauh lebih besar. Menarik, menarik. Nah, Gardner kan bilang ada berbagai bentuk sintesis nih. Mungkin yang paling sering kita temui sehari-hari itu cerita atau narasi ya. Betul sekali. Narasi atau cerita itu cara paling alami, paling gampang buat kita nyerna dan nyimpen informasi. Kita rangkai kejadian atau fakta jadi alur cerita biar ingat dan paham. Selain cerita, Ada juga taksonomi atau klasifikasi. Itu upaya buat ngelompokin fenomena atau benda berdasarkan ciri-cirinya. Kayak di biologi itu loh, klasifikasi makhluk hidup. Itu dasar banget di banyak bidang ilmu. oke. Ada lagi bentuk lain yang mungkin lebih konseptual sifatnya. Ada dong. Misalnya konsep-konsep kunci yang kuat. Konsep yang bisa ngejelasin banyak fenomena sekaligus gitu. Contoh paling klasik ya konsep seleksi alamnya Darwin. Oh ya, evolusi. Nah, dia kan nyatuin macam-macam pengamatan soal variasi makhluk hidup, kompetisi, adaptasi, jadi satu penjelasan kuat soal evolusi.
Atau di ekonomi, konsep tangan tak terlihat, Adam Smith. Itu kan upaya nyintesis gimana pasar bisa ngatur dirinya sendiri lewat kepentingan individu. Wah, berarti penting juga ya buat kita ngenalin bentuk sintesis yang lagi dipakai orang lain. Misalnya pas baca berita atau buku gitu. Penting banget. Dengan ngenalin apakah orang ini lagi bangun narasi, nawarin klasifikasi, atau pakai metafora kuat, Anda jadi lebih paham gimana dia ngebentuk informasi itu. Dan mungkin gimana dia mencoba meyakinkan Anda. Jadi alat berpikir kritis juga ya. Tepat, alat Wiederberippus yang berguna banget. Bentuk lain yang juga kuat itu metafora tadi. Kayak Darwin ngegambarin evolusi sebagai pohon bercabang, itu kan ngebantu banget kita ngebayangin prosesnya. Oke. Jadi ada macam-macam cara informasi bisa dirangkai jadi satu kesatuan. Nah, sekarang gimana sih prosesnya itu terjadi? Apa aja bahan-bahan atau komponen utama buat bikin sintesis yang, katakanlah, bagus? Gartner itu ngidentifikasi beberapa komponen kunci ya. Pertama, dan ini penting banget, harus ada tujuan atau goal. Jelas dulu mau ngapain dengan sintesis ini. Apa yang mau dicapai? Contohnya? Misalnya, seorang manajer mau bikin rangkuman kondisi pasar buat presentasi strategi ke bosnya. Nah, tujuannya kan jelas tuh. Harus tahu mau kemana dulu ya. Oke, terus? Kedua, ada titik awal atau starting point. Ini bisa macam-macam. Bisa pemahaman awal kita, bisa intuisi, bisa dugaan sementara, atau pertanyaan spesifik yang pengen dijawab. Modal awalnya gitu ya. Iya, semacam itu. Ketiga, perlu ada metode atau alatnya. Nah, ini juga bisa beragam banget. Riset data, wawancara narasumber, diskusi kelompok, bikin catatan, bikin sketsa kalau perlu, analisis logis. Alatnya dipilih sesuai tujuan. Dan ini fleksibel, bisa berubah di tengah jalan. Dan yang terakhir apa tuh? Keempat, dan ini sering dilupain tapi krusial, adalah draft dan umpan balik atau drafts and feedback. Sintesis itu proses, bukan hasil sekali jadi, kling gitu. Oh, jadi ada iterasinya. Banget, perlu ada upaya awal, coret-coret lah istilahnya, bikin draft pertama, terus diperbaiki lagi. Bisa berdasarkan refleksi kita sendiri, atau idealnya sih dapat masukan dari orang lain. Jarang banget, sintesis bagus itu langsung jadi dalam sekali coba. Kalau pakai contoh eksekutif yang mau benahin perusahaan tadi, bisa jadi ilustrasi ya. Bisa banget. Tujuannya jelas kan? Bikin rencana perbaikan. Titik awalnya pemahaman dia soal kondisi perusahaan saat itu. Metodenya, dia ngumpulin info dari catatan lama, ngobrol sama karyawan, mungkin simulasi skenario. Terus, draftnya. Nah, setelah ngumpulin info secukupnya, dia harus berhenti dulu, terus mulai nyusun sintesis terbaiknya dalam batas waktu yang ada. Bisa jadi bentuknya narasi rencana, atau poin-poin strategi, atau gabungan keduanya. Oke, kebayang sih prosesnya. Kedengerannya emang butuh usaha ya. Apa aja sih tantangan utamanya dalam melakukan sintesis ini? Kenapa kok rasanya sulit gitu? Wah, tantangannya banyak, Mas. Secara umum ya, nyintesis itu emang lebih kompleks daripada sekedar jadi ahli di satu bidang aja. Kenapa? Karena otak kita tuh secara alami cenderung mikirnya spesifik di domain tertentu. Maksudnya? Ya, kalau kita udah ahli di bidang A, agak susah buat nyambunginnya ke bidang B atau C secara mendalam. Perlu usaha ekstra buat integrasi lintas domain itu. Terus lagi, ngajarin cara nyintesis itu sendiri belum banyak dilakukan secara sistematis di pendidikan kita. Oh, jadi skillnya nggak terlalu diajarkan secara eksplisit ya? Betul. Dan lagi, standar buat menilai kualitas sebuah sintesis itu juga belum sekokoh, katakanlah standar pembuktian matematis atau eksperimen ilmiah. Jadi, agak abu-abu kadang. Dan kalau sintesisnya gagal atau buruk, hasilnya bisa bahaya ya, bisa menyesatkan gitu. Narasi yang ngawur, konsep yang salah kaprah. Tepat sekali. Atau teori yang kedengarannya bagus, tapi ternyata pas diterapkan di dunia nyata, gagal total. Komunisme mungkin contoh ekstrimnya ya, atau perlunya intervensi Keynesian pada teori pasar bebas murni. Terutama kalau udah masuk ke sintesis interdisipliner ya, yang gabungin banyak bidang. Nah, itu risikonya lebih tinggi lagi. Kadang yang kita sebut proyek interdisipliner di sekolah atau di kerjaan, itu sebenarnya cuma nempelin beberapa sudut pandang aja tanpa ada integrasi nyata. Cuma dijajarin gitu aja. Istilahnya disciplinary juxtaposition tadi ya? Iya, itu istilahnya Gartner. Cuma dijajarin nggak dirangkai jadi pemahaman baru yang lebih kaya. Tapi kan justru sintesis interdisipliner ini sering banget dibutuhin buat mecahin masalah-masalah kompleks di dunia nyata. Kapan biasanya ini bisa berhasil? Biasanya berhasil dalam beberapa kondisi kunci menurut Gartner.
Pertama, kalau ada konsep baru yang kuat dan relevan buat diterapkan lintas bidang. Misalnya, ide soal jaringan atau sistem kompleks itu kan bisa dipakai di biologi, sosial, teknologi. Oke, konsep baru yang kuat. Kedua, Kalau kita emang butuh banget memahami satu fenomena penting dari berbagai sudut pandang, biar gambarnya utuh. Contoh gampangnya, memahami dampak kecerdasan buatan. Nggak cukup cuma dari kacamata teknis kan? Perlu lihat dari sisi sosial, ekonomi, etika, hukum, macam-macam. masuk akal. Dan yang ketiga, Ketiga, dan ini mungkin yang paling krusial, adalah pas kita hadapin masalah besar dan mendesak yang nggak mungkin bisa dipecahin cuma oleh satu keahlian aja. contohnya kayak apa tuh? Ya pikirin aja isu kayak perubahan iklim global. Nggak bisa cuma ahli iklim aja kan, butuh ahli ekonomi, politik, sosial, teknologi, energi, atau pandemi global kayak COVID atau AIDS dulu. Itu butuh gabungan virologi, epidemiologi, perilaku sosial, ekonomi, kebijakan publik. Masalah kemiskinan ekstrim juga sama. Ini semua butuh sintesis interdisipliner yang solid banget. Oke. Nah, terus gimana kita bisa nilai nih, apakah sebuah upaya sintesis itu bagus atau enggak? Gardner kan ngasih contoh perbandingan buku Bill Bryson sama Ken Wilber tuh. Apa pelajarannya dari situ? Perbandingan itu menarik ya. Bukan buat ngejudge penulisnya A atau B lebih bagus, tapi lebih buat ngelihat ciri-ciri sintesis yang efektif itu kayak gimana. Buku Bryson, yang A Short History of Nearly Everything, itu dianggap berhasil karena beberapa hal. Apa aja tuh? Alurnya jelas, logis, ceritanya dibawain dengan menarik nggak ngebosenin. Detail-detail spesifiknya pas, nggak kebanyakan, tapi cukup buat ngasih bukti. Terus, dia berhasil ngasih gambaran besarnya juga, dan yang penting, posisi penulisnya itu kayak teman belajar kita, relatable gitu. Jadi, sintesisnya terasa aksesibel dan bisa kita uji sendiri. Oke, jadi jelas, menarik, seimbang detail dan gambaran besarnya, dan penulisnya nggak sok tahu gitu ya. Kurang lebih begitu, sementara buku Wilber yang A Brief History of Everything itu dianggap kurang memuaskan oleh Gardner. Kenapa? Karena terlalu ambisius. Dia mencoba menghubungkan segalanya. Segalanya, waduh. Iya, sampai jadi susah dikritik karena saking luas dan abstraknya. Sintesisnya jadi kayak sistem tertutup gitu, yang lebih menarik buat orang yang udah setuju duluan sama premis awalnya. Jadi pelajarannya apa nih dari perbandingan ini? Pelajarannya, sintesis yang baik itu bukan cuma soal ngehubung-hubungin banyak hal aja, tapi juga soal kejelasan, soal keterujian, apakah klaimnya bisa diverifikasi atau difalsifikasi, dan yang paling penting, apakah itu benar-benar ngebantu pembaca memahami dunia dengan lebih baik, atau malah bikin bingung dan melumpuhkan pikiran kritis kita? Oke. Ini menarik nih. Kenapa ya sintesis ini kok dibilang sulit, padahal rasanya waktu kita kecil dulu gampang banget ngehubung-hubungin hal. Anak kecil kan sering main imajinasi, pisang jadi telepon lah, awan jadi bentuk binatang lah. Nah, itu dia paradoksnya. Anak kecil itu emang liar ya dalam membuat koneksi. Mereka bebas banget nyambungin A ke B, B ke Z. Tapi, seringkali koneksi yang mereka buat itu dangkal atau asal aja, atau nggak didasari pemahaman yang kuat. Jadi kayak belum terstruktur gitu ya? Iya, mereka butuh bimbingan, butuh pengetahuan dasar dari disiplin ilmu. Gen koneksi yang mereka buat itu jadi lebih bermakna, lebih solid. Sebaliknya nih, pas kita dewasa dan udah terlatih dalam satu bidang ilmu atau profesi, pikiran kita cenderung jadi lebih terkotak-kotak. Maksudnya terkotak-kotak gimana tuh? Ya kita jadi sangat ahli, sangat dalam di bidang kita itu. Tapi efek sampingnya, kita jadi lebih sulit ngelihat hubungan dengan bidang lain. Atau lebih susah mentransfer pengetahuan dari satu konteks ke konteks lain yang kelihatannya beda. Oh, jadi kayak spesialisasi itu pedang bermata dua gitu ya? Bisa dibilang gitu. Pelatihan profesional jadi dokter, insinyur, pengacara, jurnalis itu seringkali justru memperkuat spesialisasi ini. Ini bagus banget buat kedalaman pengetahuan dan keahlian praktis. Tapi ya itu tadi, bisa jadi penghalang buat sintesis lintas bidang yang butuh keluar dari kotak. Terus ada faktor individual juga ya pasti. Nggak semua orang sama kan? Pas. Ada juga yang bilang kayak bricklayer, tukang yang pinter ngakalin pakai alat seadanya, versus ilmuwan yang lebih sistematis. Jadi emang ada perbedaan bawaan juga. Oke, dengan semua tantangan ini, gimana dong caranya kita bisa melatih atau ngembangin kemampuan sintesis ini? Apa yang bisa dilakuin, misalnya di dunia pendidikan? Nah, ini penting. Buat anak usia dini dulu ya, kuncinya itu hargai dan dorong kecenderungan alami mereka buat ngehubung-hubungin itu.
Jangan terlalu cepat dikoreksi atau dibatasi imajinasinya. Biarin aja jalur-jalur koneksi di otaknya itu berkembang dulu sebanyak mungkin. Jadi dibiarin liar dulu gitu ya? Dengan bimbingan tentunya, tapi jangan terlalu dikekang. Nah, untuk usia sekolah dan seterusnya, ini yang seringkali agak kurang dapat perhatian khusus nih. Padahal bisa banget ditingkatkan. Gimana caranya? Pertama, lewat instruksi yang lebih eksplisit. Maksudnya, ajarkan secara sadar berbagai bentuk sintesis itu. Narasi, klasifikasi, metafora, analogi. Ajarkan juga prosesnya. Gimana nentuin tujuan, gimana cari info yang relevan, gimana bikin draft awal, gimana minta dan pakai feedback. Jadi diajarin cara berpikirnya gitu ya? Iya, metakognisinya. Kedua, pakai model atau contoh yang banyak. Tunjukin contoh-contoh sintesis yang bagus di berbagai bidang tulisan, presentasi, karya seni, dan tunjukin juga contoh yang kurang bagus. Terus diskusikan bareng, kenapa yang satu berhasil, kenapa yang lain kurang. Memberi umpan balik atau feedback tadi juga penting kan ya? Sangat penting. Kasih kritik yang konstruktif, yang ngebangun, dan suportif terhadap upaya siswa atau siapapun lah yang lagi belajar bikin sintesis. Jangan cuma disalahin. Paparkan mereka juga ke berbagai solusi atau cara merangkai informasi yang beda-beda untuk masalah yang sama, biar wawasannya luas. Teknologi bisa bantu nggak sih? Kayak mesin pencari gitu? Bisa bantu banget buat tahap pencarian informasi dan ngelacak hubungan antar topik. Tapi kerja utamanya yaitu merangkai, mengevaluasi, dan menciptakan makna baru, itu tetap kerjaan otak manusia. Teknologi itu alat bantu yang kuat tapi bukan pengganti pikiran sintesis itu sendiri. Ngomong-ngomong soal evaluasi, apakah kemampuan sintesis ini udah mulai bisa dinilai atau diukur secara formal gitu? Udah ada beberapa upaya awal sih, meskipun belum sempurna. Ada tes untuk calon guru di Prancis misalnya. Terus lembaga tes kayak ETS atau CAE di Amerika Serikat juga udah bikin prototype assessment. Biasanya bentuknya tugas gitu. Dikasih beberapa sumber informasi, terus diminta nulis laporan atau analisis yang koheren. Wah, menarik. Ya, mungkin ke depan penilaian semacam ini bakal makin penting loh. Bisa jadi salah satu pertimbangan buat seleksi masuk universitas atau rekrutmen kerja, terutama untuk posisi-posisi yang emang butuh kemampuan analisis dan integrasi tingkat tinggi. Ada satu konsep lagi nih yang menarik, semacam jembatan lah sebelum kita ngomongin sintesis interdisipliner yang dalam banget. Namanya multiperspektifalisme. Waduh, istilah baru lagi nih. Apaan toh artinya? Susah bener nyebutnya. Hahaha, ya agak ribet ya, tapi intinya sederhana kok. Multiperspektifalisme itu kemampuan buat menghargai dan memahami kalau satu masalah atau fenomena itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari berbagai kacamata disiplin ilmu yang beda-beda. Oke. Dan yang penting, kita sadar kalau setiap kacamata itu punya kekuatan dan keterbatasannya sendiri. Kita nggak harus jadi ahli di semua bidang itu kok. Coba kasih contoh deh biar kebayang. Oke, misalnya kita mau memahami isu kompleks kayak, katakanlah, penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial. Nah, kita bisa coba lihat dari kacamata psikologi. Kenapa sih orang gampang percaya hoax? Terus lihat dari kacamata teknologi, gimana sih algoritma medsos mempercepat penyebarannya? Terus? Lihat juga dari kacamata sosiologi. Apa dampak sosialnya ke masyarakat? Terus dari kacamata hukum. Perlu nggak sih regulasi? Nah, kita nggak harus jadi pakar psikologi, teknologi, sosiologi, dan hukum sekaligus, tapi kita belajar menghargai kalau setiap perspektif ini ngasih potongan puzzle yang berharga buat memahami gambaran besarnya. Oh, jadi lebih ke kemampuan memakai banyak kacamata beda gitu ya? Bukan harus membuat kacamata baru? Tepat. Kita belajar bertanya pertanyaan yang tepat dari tiap perspektif, memahami tipe jawaban yang mungkin muncul, dan menghargai kontribusi unik masing-masing. Ini berguna banget loh di tempat kerja. Gimana contohnya di kerjaan? Bayangin aja tim proyek isinya orang dari macam-macam latar belakang. Ada orang marketing, orang keuangan, orang teknis. Kalau masing-masing bisa sedikit aja memahami cara berpikir dan prioritas rekan kerjanya dari bidang lain, wah, kolaborasi bakal jauh lebih mulus. Mereka bisa ngembangin semacam bahasa bersama gitu, bisa antisipasi kekhawatiran atau sudut pandang yang beda. Jadi ini kayak langkah awal yang lebih realistis ya buat dicapai kebanyakan orang, dibanding sintesis interdisipliner sejati yang butuh penguasaan mendalam di banyak bidang. Betul banget.
Multiperspektivalisme ini keterampilan berharga yang bisa dilatih dan sangat aplikatif di mana-mana. Ini soal ngebuka pikiran kita terhadap cara pandang lain sebelum kita lompat ke upaya integrasi yang jauh lebih kompleks dan sulit. Oke. Nah, kalau kita ngelihat ke depan nih, gimana sih prospek pikiran sintesis ini? Dulu mungkin orang kayak Leonardo da Vinci atau Aristoteles lebih gampang ya jadi polymath, karena pengetahuan belum sebanyak dan serumit sekarang. Bener banget, tantangan paling besar di era modern ini ya, spesialisasi yang makin dalam dan makin sempit itu. Fokus kita cenderung jadi kayak laser, tajam banget di satu titik, tapi jadi kurang bisa lihat pemandangan luasnya. Padahal masalah dunia makin kompleks dan butuh pandangan luas ya. Nah, itu dia dilemanya. Spesialisasi itu penting buat kemajuan ilmu dan teknologi di bidang spesifik, tapi bisa mengorbankan kemampuan kita buat melihat gambaran besar dan membuat koneksi antar bidang yang justru seringkali dibutuhin buat solusi inovatif atau pemahaman yang holistik. Jadi, apa dong penawarnya? Gimana caranya biar kita nggak cuma jadi spesialis laser semua? Ada beberapa hal yang bisa dicoba. Pertama, yaitu tadi, melatih orang buat kerja dalam tim interdisipliner, minimal dengan pendekatan multiperspektivalisme, belajar menghargai dan berkomunikasi lintas keahlian. Oke, kolaborasi. Terus? Kedua, mungkin perlu ada jalur pendidikan atau pengembangan karir yang emang secara khusus dirancang buat ngebina orang jadi generalis yang terspesialisasi. Maksudnya, orang yang punya satu keahlian inti yang mendalam, tapi juga punya kemampuan dan minat buat menghubungkan antar bidang, buat memimpin upaya sintesis. Wah, kayaknya langka ya orang kayak gitu sekarang. Agak langka, tapi ada dan penting banget, terutama buat kepemimpinan. Ini butuh panutan, butuh role model, dan butuh juga kriteria evaluasi yang jelas gimana kita menilai keberhasilan sintesis semacam ini. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih, dari obrolan kita, pikiran sintesis ini intinya soal merangkai informasi dari berbagai sumber jadi satu pemahaman utuh yang koheren dan bermakna. Gitu ya? Betul. Dan ini skill yang krusial banget di zaman informasi ini, punya berbagai bentuk cerita, konsep, metafora, dan lain-lain. Ada prosesnya, tujuan, titik awal, metode, draft, punya tantangan tersendiri, kompleksitas, bias spesialisasi, tapi kabar baiknya bisa diasah dan dikembangkan. Ya, dan penting juga diingat pikiran sintesis ini nggak berdiri sendiri. Dia bekerja sama erat dengan pikiran-pikiran lain yang disebut Gardner, terutama pikiran disiplin, jadi ahli dulu di satu bidang, dan pikiran kreatif buat nemuin koneksi atau solusi baru. Nah, pertanyaan terakhir mungkin, kenapa ini penting buat Anda, pendengar kami? Kenapa kita harus peduli soal sintesis ini? Jelas ini bukan cuma buat para akademisi atau CEO level tinggi aja. Kemampuan sintesis ini ngebantu Anda banget dalam kehidupan sehari-hari. Waktu Anda coba memilah berita mana yang benar, mana yang hoax. Waktu Anda berusaha memahami isu sosial yang kompleks kayak ketimpangan atau polarisasi. Atau pas ambil keputusan penting ya? Banget! Pas ambil keputusan di kerjaan atau bahkan di keluarga yang melibatkan banyak faktor dan sudut pandang berbeda. Intinya, kemampuan ini ngebantu Anda bergerak dari sekedar tahu banyak informasi, jadi benar-benar memahami sesuatu secara mendalam. Ini kunci buat navigasi dunia modern yang makin kompleks ini dengan lebih bijak. Oke, sebagai penutup nih, kami mau ajak Anda merenung sejenak. Ada satu pertanyaan yang mungkin bisa Anda pikirkan lebih lanjut, nyambung dari obrolan kita tadi. Mengingat kita cenderung gampang banget menyambungkan ide waktu kecil, tapi jadi lebih terkotak-kotak pas dewasa karena pendidikan dan spesialisasi, gimana ya caranya Anda bisa secara sadar menyeimbangkan kedua dorongan ini? Pertanyaan bagus. Gimana Anda bisa tetap menjaga keterbukaan pikiran buat nemuin koneksi-koneksi baru yang nggak terduga, tapi di saat yang sama juga tetap kritis dalam mengevaluasi apakah hubungan antar ide itu beneran kuat dan bermakna, baik dalam pembelajaran atau pekerjaan Anda. Atau coba pikirkan ini deh. Kalau tadi kita bilang sintesis yang hebat itu sering lahir dari adanya ketegangan atau gesekan antara ide-ide yang berbeda, coba deh Anda lihat, ada nggak sih area dalam hidup atau pekerjaan Anda saat ini yang punya ketegangan produktif semacam itu? Maksudnya ketegangan produktif? Iya, area di mana ada sudut pandang yang berbeda atau bahkan bertentangan, tapi justru pertemuan itu mungkin nyimpan potensi buat melahirkan pemahaman baru, sintesis baru, atau solusi baru yang berharga. Kalau Anda mau dan mampu mencoba merangkainya. Wah, dua pertanyaan reflektif yang menarik. Semoga ini bisa jadi pemantik buat Anda pikirkan lebih lanjut ya. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita tentang pikiran sintesis kali ini. Terima kasih.
Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.